"Untuk apa lagi kamu datang?" Tanyaku sedikit kasar, seakan mencoba meluahkan kekesalanku pada Arif. "Aku akan tetap datang, Bas, sampai kamu mau memaafkanku," balas Arif dengan suara lembut. "Tidak ada lagi maaf untuk Murif," ucapku tegas. "Bagiku semua sudah berakhir," lanjutku. "Tapi kamu sendiri kan tahu, Bas," Arif membalas. "Aku melakukan semua itu hanya karena terpaksa," lanjutnya pelan. "Apapun alasannya, aku sudah tidak peduli. Lebih baik kamu pulang, Rif. Kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi," ujarku merasa perih. Aku dan Arif memang sudah pacaran hampir 2 tahun. Selama 2 tahun tersebut, hubungan kami baik-baik saja. Kami saling menyayangi, saling mencintai. Arif juga orang yang baik, lembut dan penuh kasih sayang. Dia juga selalu setia padaku. Tapi "Aku akan menikah, Bas," begitu ucap Arif sekitar sebulan yang lalu. Aku menatap Arif penuh tanya. Hatiku tiba-tiba terasa pedih. "Kenapa?" Tanyaku tak lazim. "Karena kedua orang tuaku menginginkan aku untuk segera menikah, Bas. Mereka juga sudah punya calon untukku," jelas Arif yang membuatku semakin perih. "Dan kamu nurut begitu aja?" Tanyaku setengah heran. "Lalu aku bisa apa, Bas?" balas Arif. "Kamu sendiri tahu bagaimana orang tuaku. Apalagi aku ini anak laki-laki mereka satu-satunya," lanjutnya. "Tapi bukankah kita sudah saling berjanji untuk tidak akan pernah menikah sampai kapanpun, walau apapun yang akan terjadi?" ucapku pilu. "Iya, aku tahu, tapi saat ini aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Bas. Mereka sudah mempersiapkan semuanya," balas Arif. "Aku gak rela kamu menikah, Rif. Jika kamu tetap menikah, lebih baik kita putus." Aku berucap dengan suara sedikit tertekan. Ada yang terasa sakit di hatiku. "Kita tetap bisa bersama-sama kok, Bas. Kita masih bisa tetap bertemu seperti biasa," ujar Arif penuh harap. "Nggak semudah itu, Rif. Hubungan seperti itu hanya akan membuat kita semakin sakit. Dan aku nggak mau menyiksa diriku sendiri jika tetap memaksakan hal tersebut," balasku lemah. "Lalu kamu ingin aku bagaimana, Bas?" tanya Arif lebih kepada dirinya sendiri. "Kita bisa pergi dari sini, Rif. Kita bisa pergi ke tempat di mana kita bisa tetap bersama," balasku. "Maksudmu kita kabur?" tanya Arif dengan nada setengah tak percaya. "Iya," balasku. "Jika kamu memang mencintaiku," lanjutku lagi. "Aku sangat mencintai kamu, Bas. Tapi aku juga sangat menyayangi kedua orang tuaku," ucap Arif. "Kamu penting bagiku, Bas. Tapi orang tuaku juga penting. Aku nggak mungkin meninggalkan mereka," Arif melanjutkan. Dan aku terhenyak. Arif benar, tapi bukankah cinta memang butuh pengorbanan? Dan jika Arif tidak mau berkorban untuk hal tersebut, aku sendiri menjadi ragu. "Kalau begitu, lebih baik kita saling melupakan," ucapku akhirnya. Setelah berucap demikian, aku pun pergi meninggalkan Arif sendirian. Arif pernah beberapa kali coba menghubungiku, tapi aku tak menggubrisnya. Ia juga pernah beberapa kali datang ke tempatku, tapi aku selalu menyuruhnya pergi. Sampai akhirnya ia pun menikah.
dan aku hanya bisa menelan kepahitan itu sendiri. Setelah menikah pun, Arif masih mencoba berusaha untuk menemuiku, tapi aku selalu menghindar. Sampai akhirnya hari ini, aku memberi kesempatan Arif untuk berbicara denganku. Aku hanya ingin kamu memaafkanku, Bas, dan tolong beri aku kesempatan untuk membuktikan jika perasaanku padamu masih sama, sekalipun aku sudah menikah. Ucap Arif kemudian, setelah cukup lama kami saling terdiam. Tidak ada yang harus dibuktikan, Rif. Aku percaya kalau kamu masih mencintaiku, tapi cinta saja tidak cukup. Dan bukan hubungan seperti itu yang aku inginkan. Kamu sudah menikah, dan aku tak berhak lagi ada dalam kehidupanmu. Ucapku panjang lebar. Tapi aku sangat mencintai kamu, Bas. Suara Arif menghibah. Aku juga sangat mencintai kamu, Rif. Tapi aku sudah memberikan kamu pilihan, dan kamu juga sudah menentukan pilihanmu. Balasku. Semua ini bukan pilihanku, Bas. Kamu juga tahu itu. Ucap Arif pedih. Aku terdiam. Entahlah, aku juga tidak tahu apa yang aku rasakan sebenarnya saat ini. Aku memang mencintai Arif, dan aku tahu kalau Arif juga mencintaiku. Hanya saja aku tak pernah rela harus berbagi dirinya dengan orang lain, apapun alasannya. Hari-hari pun terus berlalu. Arif tak pernah lagi menemui ataupun menghubungiku. Entah ia sudah kehilangan harapan, entah ia sudah tidak lagi mencintaiku. Aku juga tidak peduli. Sejak ia menikah, bagiku tidak ada lagi cinta untuknya. Meski sejujurnya, aku masih sering merindukannya. Melupakan Arif bukanlah hal yang mudah bagiku. 2 tahun hubungan kami terasa sangat indah bagiku. Tapi aku memang harus membiasakan diri hidup tanpa dirinya lagi. Aku mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa, bekerja seperti biasa. Aku seorang perantau yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Aku hidup sendirian di sebuah apartemen. Usiaku sebenarnya sudah hampir kepala 3, tapi aku memang tidak punya rencana untuk menikah. Sebagai seorang gay, aku menyadari aku tidak akan pernah bisa jatuh cinta pada perempuan. Jadi, untuk apa menikah jika aku tidak bisa mencintai istriku? Orang tuaku sendiri juga bukan orang yang fanatik akan hal tersebut. Mereka memberikan aku kebebasan sepenuhnya untuk menentukan pilihan hidupku sendiri. Meski mereka tidak pernah tahu alasanku yang sebenarnya kenapa aku belum menikah hingga saat ini. Aku sebenarnya sangat menikmati kesendirianku. Aku menikmati indahnya kebebasan. Walau kadang rasa sepi lebih sering menyiksaku. Menjadi seorang gay bukanlah pilihan, tapi menjalaninya adalah pilihan yang sulit. Menjadi berbeda di depan orang-orang, berpura-pura seperti laki-laki normal lainnya, itu bukanlah hal yang mudah. Karena itulah aku lebih sering memilih untuk menghabiskan waktuku sendirian. Aku lebih aktif di dunia maya daripada di dunia nyata. Aku lebih punya banyak teman di media sosial daripada di kehidupanku sehari-hari. Di dunia nyata, teman-temanku hanyalah teman-teman kantor. Aku tak punya teman untuk nongkrong atau sekedar untuk berbagi cerita. Kesepian kadang sering menyiksaku, tapi aku sudah terbiasa dengan semua itu.
Hari-hari kembali berlalu, masih dengan kesendirianku. Dan sudah lebih dari 5 bulan aku tak mendapat kabar apapun dari Arif. Sepertinya ia sudah bisa melupakanku. "Apa kabar Bang Bas?" tanya Reiki, seorang pedagang roti bakar yang biasa berjualan di simpang jalan masuk arah apartemen tempat aku tinggal. Aku kenal Reiki sudah cukup lama, setidaknya sejak aku mulai berlangganan roti bakarnya. Biasanya sepulang kerja, aku selalu singgah di tempatnya untuk membeli roti bakar padanya. "Sudah lama sekali Bang Bas nggak singgah di sini," Reiki berucap lagi, melihat keterdiamanku. Akhir-akhir ini aku memang jarang sekali mampir di tempat Reiki. Entah mengapa, sejak hubunganku dengan Arif berakhir, aku jadi kurang punya selera makan. "Sibuk ya Bang?" Reiki bertanya lagi, seakan berusaha menyadarkanku kalau ia sedang berbicara denganku. "Ah, enggak juga Ki," balasku akhirnya. "Lagi diet ya Bang?" Reiki bertanya kembali, berbahasa basi, mencoba berkelakar. Reiki emang orangnya sedikit humoris, dan hal itu yang kadang membuat aku betah berlama-lama di dekatnya. "Ah, kamu bisa aja Ki," ucapku pelan. "Saya pesan satu ya, seperti biasa." Lanjutku mencoba mengalihkan pembicaraan, karena aku memang tidak ingin menjelaskan apa-apa pada Reiki saat ini. "Oke Bang, ditunggu ya," ucap Reiki kemudian. Aku pun duduk di kursi yang memang sudah Reiki sediakan untuk para pelanggannya, hanya berjarak 1 meter dari gerobaknya. "Jadi gimana kabar pacarnya Bang?" tanya Reiki sambil ia mengolah roti yang aku pesan. Saat itu memang hanya ada kami berdua di sana. "Pacar? Pacar yang mana?" tanyaku dengan nada heran. "Yang biasa pulang bersama Bang Bas itu, yang sering datang ke tempat Bang Bas juga," jelas Reiki. "Kalian pacaran kan?" Lanjutnya bertanya. "Kenapa kamu berpikir kalau kami pacaran?" tanyaku membalas. "Karena saya juga punya pacar cowok Bang, jadi mungkin karena kita sama-sama gay, saya bisa menebaknya," jelas Reiki sangat terbuka. Untuk sesaat aku hanya terdiam. Sulit rasanya untuk mempercayai semua ucapan Reiki barusan. Kenapa ia tiba-tiba menjadi begitu terbuka padaku, padahal kami tidak terlalu dekat. Selain itu, Mas Arif, pacar Bang Bas itu, juga pernah mampir di sini saat Bang Bas nggak ada di apartemen. Katanya ia mau menunggu Bang Bas pulang di sini. Jadi kami juga sempat ngobrol, dan sepertinya Bang Bas adalah orang yang penting baginya. Reiki menjelaskan lagi, yang membuatku semakin terdiam. "Arif cerita apa aja sama kamu?" tanyaku akhirnya, penasaran. "Nggak banyak sih, dia juga nggak ngaku kok kalau kalian pacaran. Tapi dari cara dia menyebut nama Bang Bas, sepertinya dia sangat menyayangi Bang Bas," Reiki menjelaskan lagi. "Kamu sendiri gimana?" tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan lagi. "Bagaimana hubunganmu dengan pacar cowokmu itu? Bukankah kamu sendiri sudah menikah?" Lanjutku terus bertanya. "Ya, hubungan kami sih baik-baik saja. Aku beruntung punya pacar seperti dia. Orangnya sangat pengertian. Ia bisa menerima meskipun aku sudah menikah. Dan yang penting, kami masih punya waktu untuk bertemu," jelas Reiki. "Tapi bukankah hal itu nggak adil bagi dia?" tanyaku berpendapat. "Bukankah cinta memang tidak adil Bang? Hanya saja kita harus bisa menurunkan ego kita demi kebahagiaan orang yang kita cintai dan demi kebahagiaan kita sendiri."
balas Reiki. Pasti waktu kalian tidak banyak untuk bisa bersama, ucapku lagi. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan waktu, Bang. Sesingkat apapun kebersamaan kita, yang paling penting itu kita tetap saling menyayangi. Karena pada kenyataannya, hubungan dua orang lelaki memang tidak mungkin bisa utuh. Jadi, meskipun waktu kami singkat, kami tetap bahagia dengan cinta kami. Jelas Reiki lagi. Bahkan saat ini, pacar cowokku itu sudah bertunangan dan aku berusaha untuk ikhlas menerima hal tersebut. Cinta memang tidak boleh egois. Kenyataannya, kami memang tidak bisa menikah, tapi kami masih bisa bersama. Meski kami harus berbagi waktu dengan pasangan kami masing-masing. Reiki kembali berucap dengan nada penuh keyakinan. Lalu, apa kamu bahagia dengan hubungan seperti itu? Tanyaku semakin penasaran. Aku bahagia. Pacarku juga. Kami saling menyayangi dan saling mengerti. Balas Reiki yakin. Aku minta maaf, ucapku bergetar. Setelah lebih dari 5 bulan aku tidak berbicara dengan Arif, aku merasa sedikit kaku. Aku yang harusnya minta maaf sama kamu, Bas, balas Arif pelan. Apa aku masih punya kesempatan? Tanyaku lagi. Maksud kamu? Arif balik bertanya. Mungkin aku salah, Arif. Aku terlalu egois. Aku pikir aku bisa hidup tanpa kamu. Tapi nyatanya aku selalu merasa kesepian. Jadi aku berharap kita bisa bersama-sama lagi, ucapku. Kamu yakin? Tanya Arif. Meskipun aku sudah menikah, lanjutnya. Iya, aku yakin, Rif. Aku tak masalah jika kamu sudah menikah sekalipun, asalkan kamu masih punya waktu untukku, balasku. Kamu serius, Bas? Tanya Arif dengan nada ragunya. Iya, aku serius, balasku. Tapi aku juga punya permintaan untuk kamu, lanjutku. Apa? Tanya Arif. Aku ingin kita bersama lagi meskipun tidak harus setiap waktu. Yang penting kita tetap saling menyayangi. Dan satu hal lagi, nanti jika aku juga memutuskan untuk menikah, aku harap kamu juga bisa ikhlas menerima hal tersebut. Jelasku hati-hati. Aku pasti ikhlas, Bas, asalkan kamu masih punya waktu untukku. Asalkan kamu tidak melupakan dan meninggalkanku, balas Arif penuh perasaan. Iya, Arif, aku gak akan pernah bisa melupakan kamu, apalagi meninggalkan kamu. Aku sayang kamu, Rif, selalu dan selamanya. Bisikku pelan. Aku juga sangat menyayangi kamu, Bas, sampai kapanpun dan apapun keadaannya, balas Arif ikut berbisik. Dan begitulah, aku dan Arif kembali menjalin hubungan. Meskipun semuanya tak lagi sama, tapi keindahan dari cinta yang kami rasakan masih tetap sama. Selalu saja indah. Cinta yang berbalas cinta memang merupakan hal terindah dalam hidup ini. Dan aku menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian juga cinta kami. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah kebahagiaan. Cinta karena cinta, bukan karena alasan lain. Dan tak perlu alasan apapun lagi bagiku untuk tetap mencintai Arif seutuhnya.